Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, dan Allah jaga kesehatan dan imannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas waspada, hati-hati mengamalkan amalan ayat kursi. Simak kontennya sampai habis agar tidak gagal paham dalam mengamalkannya. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ayat kursi merupakan suatu ayat di mana khasiat dan manfaat dari ayat tersebut sangat luar biasa. Jika kita mengamalkan amalan ayat kursi tersebut, 1 kilometer syaitan akan menghindar, akan menjauh dari orang yang mengamalkan amalan ayat kursi. Namun kenyataannya banyak di antara kita mengamalkan membaca ayat kursi hanya di mulut saja, tidak dengan hati, tidak dengan metafisik. Kenapa demikian? Karena sekalipun dia melazimkan mendawamkan ayat kursi setiap selesai sholat, maka ayat kursi itu tidak mempunyai faedah, khasiat sama sekali, hanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas siapa penjaga khodam ayat kursi tersebut, agar dalam mengamalkan amalan ayat kursi, maka amalan ayat kursi itu membawa faedah dan khasiat untuk diri yang mengamalkan. Sahabat Buya Helmi, perlu sahabat Buya Helmi ketahui bahwa ayat kursi Allah turunkan dikawal oleh 70.000 malaikat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam mengamalkan dalam firman Allah tersebut, wahyu Allah tersebut, ada syaitan pembisik yang menyampaikan kepada raja syaitan iblis laknatullah alaih bahwa ada suatu ayat yang sangat luar biasa khasiatnya sehingga penduduk atau makhluk syaitan akan hangus terbakar mendengar ayat kursi tersebut. Itu penyampaian dari iblis, syaitan pembisik tentang wahyu Allah. Kita tidak membahas masalah hal tersebut, tapi bagaimana caranya supaya khodam ayat kursi tersebut datang menghampiri kita
datang menjaga kita sehingga khasiat, karismatik, dan manfaat ayat kursi tersebut dapat terwujud oleh keinginan kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Khodam ayat kursi tersebut bernama Kandias atau Syekh Kandayasa. Khodam tersebut dapat kita miliki, dapat hadir kepada kita, dapat kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam hal urusan gaib. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bagaimana cara khodam itu datang kepada kita, membantu kita? Khodam tersebut adalah malaikat yang bernama Kandayasa. Karena setiap ayat-ayat firman-firman Allah pasti ada malaikat penjaganya. Satu huruf saja dari firman Allah seperti alif, lam, mim, alif itu ada malaikatnya. Nah, ini ayat kursi, ada malaikat penjaga ayat kursi yang bernama Kandayasa. Cara untuk supaya Kandayasa itu malaikat Kandias datang membantu kita, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita puasa minimal 7 hari, maksimal 40 hari. Sekali lagi, kita berpuasa minimal 7 hari, maksimal 41 hari. Sekali lagi, kita berpuasa minimal 7 hari, maksimal 41 kali. Pada saat berpuasa, kita mengamalkan ayat kursi setiap harinya 1000 kali. Pada saat kita mengamalkan 1000 kali, apakah itu pada ba'da maghrib, atau ba'da isya, atau sholat kita? Intinya dalam satu hari kita mengamalkan 1000 kali, insya Allah Kandayasa akan datang menghampiri kita. Dalam bertawasul, dalam berzikir, ayat tersebut kita memakai pakaian putih dan wangi-wangian. Wangi-wangian itu tentu yang bukan beralkohol. Nah, disitulah nanti kita akan bertemu dengan salah satu sosok malaikat Allah yang bernama Kandayasa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lakukan dengan ikhlas, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pengabulan hajat kita untuk bertemu salah satu malaikat Allah yang menjaga ayat kursi yang bernama Kandayasa atau Kandias. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.